Jadi tema kita pada sore hari ini adalah sebab-sebab seseorang bisa terjebak kepada perbuatan syirik. Walaupun sebetulnya banyak sekali penyebabnya ya. Jadi penyebabnya itu boleh jadi bersumber dari dalam, juga boleh jadi bersumber dari luar. Jadi kalau kita berbicara tentang sebab itu ya, boleh jadi dari diri kita dan juga boleh jadi dari luar kita. Nah, dari berbagai sebab memunculkan seseorang bisa melakukan kesyirikan. Kesyirikan itu termasuk bagian daripada inhirafat ya, penyimpangan-penyimpangan terhadap ajaran agama yang sering kita maknai sebagai agama yang bersih, agama yang murni ya, agama yang khalis. Sebagaimana dalam firman Allah di surat Al-Bayyinah, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin. Itu ayat yang sangat jelas betapa Allah memerintahkan kita untuk memurnikan agama itu ya. Memurnikan agama baik dalam aspek keyakinan maupun dalam aspek peribadatan. Wa ma umiru, dan tidaklah kalian diperintah illa kecuali liya'budullah, untuk beribadah kepada Allah. Bagaimana beribadah kepada Allah caranya? Mukhlisina lahuddin. Mukhlisina lahuddin itu sering kita terjemahkan yaitu terbebas dari segala bentuk kesyirikan. Ya. Mukhlisina artinya apa? Ya, mukhlis itu dari kholas. Ya. Kalau jangan punya rambut banyak itu kemudian dihabisin karena habis tahallul. Itu namanya ikhlasus ra's ya. Menggundul rambutnya. Jadi mukhlisina itu ya mengikhlaskan atau memurnikan ad-din, agama. Jadi memurnikan agama itu maksudnya ya membebaskan dari segala bentuk penyimpangan, apalagi dalam pengertian hari ini adalah kesyirikan. Jadi itu prinsip ibadah kita. Oleh karena itu, ketika seseorang di dalam beribadah, di dalamnya ada bentuk kesyirikan, nah ini yang menjadi masalah ya. Jadi sebab-sebab kesyirikan itu yang menjadi masalah itu ketika kesyirikan itu dilakukan oleh seorang yang beriman. Nah, itu ya. Atau orang muslim itu ya. Karena seharusnya orang muslim atau orang yang beriman itu kan ketika beribadah kan mukhlisina lahuddin. Ya, seharusnya begitu. Murnikan betul semata-mata karena Allah Ta'ala. Ya, kalau orang yang fasik, orang yang nyata-nyata kafir gitu, ya apalagi orang kafir Quraisy ya, itu kalau berbuat musyrik itu pantas gitu ya. Nah, orang mukmin, orang muslim ya yang dalam perintahnya jelas harus memurnikan agama, tetapi ternyata dia melakukan kesyirikan. Nah, itu yang kadang-kadang menjadi masalah. Nah, sekarang apa sebabnya? Dari berbagai sebab itu saya ambil di beberapa makalah. Setidaknya ada 3 sebab yang sangat dominan. 3 sebab yang dominan ini menjadi seorang mudah untuk melakukan inhirafat. Apa Pak? Inhirafat. Inhirafat itu apa? Nyeleweng, ya, menyempal, menyendiri. Seharusnya dia lurus, kemudian dia bengkok. Itu inhirafat. Ya, inhiraf, jamaknya inhirafat. Ya. Semakin banyak penyimpangan-penyimpangan, ya semakin tidak murni agama itu. Nah, diantaranya bentuk-bentuk inhirafat, penyimpangan dalam kesyirikan itu yang pertama adalah al-jahlu. Apa Pak? Al-jahlu. Nanti kajiannya khusus terkait al-jahlu ya, insyaallah. Makalahnya sudah ada. Al-jahlu. Jadi nanti habis ini makalah ini selesai terkait dengan sebab-sebab yang menjadikan syahadat kita nggak diterima, selesai baru nanti kita bahas al-jahlu.
Al-jahlu itu makna sederhananya adalah kebodohan. Kebodohan ya, atau bodoh. Bodoh itu bukan berarti nggak tahu loh Pak ya. Bodoh itu bukan berarti tahu. Hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun. Apakah sama orang yang tahu dengan orang yang tidak tahu? Jawabannya gimana? Sama enggak? Tidak sama gitu ya. Al-jahlu ya. Al-jahlu kebodohan. Jadi kebodohan itu belum tentu nggak tahu loh Pak ya. Ya. Kenapa masyarakat Quraisy itu disebut dengan masyarakat jahiliyah? Kira-kira masyarakatnya bodoh? Tidak, masyarakatnya pintar. Tapi peradabannya yang menunjukkan sebuah peradaban yang tidak pada posisi peradaban yang sebenarnya, yang diharapkan sebagai peradaban umat. Yang kedua adalah dha'ful iman. Apa? Dha'ful iman. Ya, dha'ful iman. Ya, dha'ful iman, yaitu lemahnya iman. Sebab dari al-jahlu itu ya konsepsi pemikiran. Kalau dha'ful iman konsepsi hati. Konsepsi hati. Jadi iman itu ya konsepsi hati. Dan yang terakhir adalah at-taqlid ya. At-taqlid ya. At-taqlid atau dalam bahasa kita sering disebut dengan taklid buta. Taklid buta. Ya. Nah, tiga hal ini terangkum di dalam Al-Qur'an di surat Al-Jasiyah ayat 23. Ayat ini luar biasa karena ingin menampakkan betapa seseorang itu ketika dia dalam kondisi al-jahlu, yang kedua dha'ful iman, yang ketiga at-taqlid, itu menjadikan semua yang dimiliki menjadi tidak berfungsi. Allah itu memberi potensi kita tiga hal. Ya. Allah memberikan potensi kita itu tiga hal. Yang pertama adalah as-sam'um. Yang kedua adalah al-basaru. Yang ketiga adalah al-afidatu. As-sam'u itu pendengaran, al-basaru atau al-absar itu penglihatan, al-afidatu itu hati ya, atau kemampuan untuk menerima sesuatu terhadap sesuatu yang sangat-sangat dalam, itu al-afidah ya. Kadang diterjemahkan juga al-qalbu ya. Ya. Kadang diterjemahkan al-fuadu, kadang diterjemahkan al-qalbu ya. Nah, maknanya betulnya hampir sama, cuma stresnya beda-beda ya. Allah berfirman, afara'aita manittakhadha ilahahu hawahu. Artinya apa? Apakah kamu pernah melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya, hawahu, ilahahu, hawahu, yaitu sebagai ilah, sebagai ilah. Apakah kamu pernah melihat ya orang yang menjadikan hawa nafsunya itu sebagai ilah? Jadi seharusnya ilah itu apa? Ya Allah kan itu ya. Yang namanya la ilaha illallah. Ya. Tapi ada sebagian manusia itu yang menjadikan ilahnya itu bukan Allah, tapi apa? Al-hawa. Hawa nafsunya. Iya. Hawa nafsu. Nah, hawa nafsu itu biasanya terus dikaitkan dengan as-subhat ya. Ya, perkara-perkara yang kadang-kadang menimbulkan berbagai pemaknaan yang berbeda-beda. Ya. Kalau sudah seorang mengikuti hawa nafsunya, ya, pada saat itu biasanya tidak berfungsi semua potensi yang bisa dimaksimalkan. Maka Allah menyesatkan ala ilmin terhadap ilmunya. Jadi ilmu yang dimiliki walaupun bergelar sarjana sekalipun, bahkan lulusan apa? Mesir sekalipun ya, LC gitu sekalian ya. Ya karena sudah tertutup. Apalagi kalau sudah karena amplop gitu ya.
karena amplop gitu ya. Loh, amplop itu bukan kaitannya dengan politik saja ya. Ya diundang pengajian tanpa amplop berangkat enggak? Ya. Nah, kalau nggak ada amplopnya nggak berangkat gitu ya. Nah, semakin lama doanya amplopnya semakin banyak itu ya. Ya. Jadi ilmunya tidak bermanfaat lagi. Jadi standar ilmu yang dia miliki menjadi tidak kritis, kira-kira begitu ya. Ya. Apalagi ini sebentar lagi sudah masuk di bulan Sya'ban ya. Bulan Sya'ban itu orang Jawa bilang sebagai bulan ruwah. Ruwah, apa ruwah itu? Ngeluru arwah. Berarti apa? Mau mengejar arwah. Arwahnya di mana? Arwahnya di makam-makam. Maka kalau di bulan ruwah itu banyak mereka yang mendatangi apa? Mendatangi kubur. Mendatangi kubur. Jadi gerakan mendatangi kubur itu mereka lakukan di bulan Sya'ban. Nah, padahal apakah mendatangi kubur itu hanya di bulan Sya'ban? Kan enggak ya. Nah ini kadang-kadang ilmunya sudah nggak bermanfaat. Kalau sudah begitu, wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi. Allah tutup pendengarannya dan hatinya. Wa ja'ala ala basarihi ghishawah, dan matanya menjadi gelap. Ya, jadi nggak bisa lagi membedakan mana itu yang benar, mana yang salah, mana yang syirik, mana yang tidak. Apalagi sudah dibungkus dengan syirik modern. Ya. Syirik modern, nanti kajiannya setelah ini ya. Ya. Kalau sudah begitu kata Allah, فَمَنْ يَهْدِهِ مِنْ بَعْدِ اللَّهِ. Siapa lagi yang bisa memberi petunjuk setelah Allah? Afala tadzakarun. Apakah maka kalian tidak mengambil peringatan? Nanti ini kajiannya satu-satu ya Pak ya. Kebodohan, lemahnya iman, taklid buta. Setidaknya nanti yang al-jalu kita akan bahas panjang lebar ya. Di antara bentuk-bentuk ya al-jahlu, dhaful iman dan taklid buta tadi. Kalau taklid buta itu disebutkan secara khusus di dalam surat Al-A'raf ayat 28. Nanti bisa dibuka kalau membawa Al-Qur'an. Al-A'raf ayat 28. Buka ya. Allah berfirman, wa idza fa'alu fahisatan. Apa artinya? Dan apabila mereka berbuat fahisah. Fahisah itu diterjemahkan ya, kalau jangan lihat innamas syaiton ya'muruna bis-su'i wal fahsya atau wal fahsya wal munkar. Itu kan innamas syaiton ya. Sesungguhnya syaitan itu ya menyuruh kepada kita kepada al-fahsya wal munkar ya. Kekejian dan kemungkaran. Jadi bahasanya ya penyelewengan ya. Berbagai perbuatan yang mengarah kepada penyimpangan terhadap agama itu fahsya. Jadi fahsya itu cenderung perilaku yang mengabaikan mengabaikan syariat ya. Itu fahsya ya. Fahsya itu juga bisa bermakna segala bentuk ad-dhalal, segala bentuk kesesatan. Itu fahsya. Nah, biasanya fahsya itu kaitan dengan kemungkaran ya. Ya, fahsya dan mungkar ya. Ya. Keji dan mungkar. Jadi perbuatan itu tidak layak untuk dilakukan. Nah, kira-kira begitu ya. Karena bertentangan dengan syariat Allah Ta'ala.
bertentangan dengan petunjuk Allah dan Rasulnya. Wa idza fa'alu fahisatan, apabila mereka berbuat keji, ya, qalu, mereka berkata. Siapa berkata ini? Orang-orang yang tidak beriman. Nah, ini persoalannya kan ini ya. Persoalannya kan ayat ini kepada orang-orang yang tidak beriman. Nah, kalau orang itu beriman, ini kadang-kadang problemnya. Tapi juga ada orang yang beriman tapi berperilaku seperti itu karena kebodohannya, karena kelemahan imannya, karena taklid butanya itu menyebabkan terjadi perubahan perilaku. Itulah yang disebut kita inhirafat tadi, berbagai perubahan perilaku yang menyimpang. Bahasa Al-Qur'annya namanya faksha. Ya, faksha. Qalu, mereka berkata, wajadna, apa? Kami melakukan seperti ini, maksudnya begitu ya. Alaiha, terhadap perbuatan itu, aba'ana, karena mengikuti nenek moyang kami. Ya. Nenek moyang kami. Nenek moyang siapa? Saya mau tanya jenengan, nenek moyang itu siapa, Pak? Ya, Pak. Nenek moyang itu siapa? Kalau ayat ini kira-kira ditujukan kita atau ditujukan masa lalu? Kalau masa lalu ayat ini nggak lagi berfungsi itu. Ya, itu persoalannya. Ayat itu berbicara dimensi masa lalu dan berbicara dimensi yang akan datang, masa sekarang. Jadi ayat itu begitu. Kalau ayat itu berbicara dimensi masa lalu, berarti ayat ini gimana? Tidak berlaku untuk dimensi sekarang. Nah, gitu ya, Pak ya. Ternyata ayat itu berlakunya itu tidak surut, berlakunya itu terus, ya. Ya. Berlakunya terus. Ya. 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 Misalnya kita membaca surat Qul ya ayyuhal kafirun, itu kira-kira ayat itu, ya, dimensinya itu untuk masa lalu itu sekarang. Kalau kita mengatakan masa lalu orang-orang kafir ahlu kitab, orang-orang kafir Quraisy, ya sudah selesai. Ayat al-kafirun itu sudah lagi tidak. Tapi kan jelas ya, la abudu ma ta'budun. Kira-kira saya tidak menyembah apa yang kamu sembah itu masih berlaku sampai sekarang atau hanya pada orang muslim saat itu? Kan enggak. Ya. Maka kenapa toleransi beragama itu selalu ayat ini yang dipakai, ya? Karena itu sebagai garis pemisah tentang apa? Ketauhidan. Orang yang beriman beragama Islam mesti la budu mata budun atau lakum dinukum. Kan begitu, kan terus itu ayat itu dipakai. Jangan sampai ayat itu, oh itulah dulu. Sekarang beda, enggak boleh gitu. Nah, makanya ada istilah toleransi kebablasan itu ya. Nah, gitu ya. Sampai ya. Wajadna, kami melakukan seperti ini alaiha, atas perbuatan tersebut aba'ana, karena mengikuti nenek moyang kami. Wallahu amarona, adapun Allah memerintah kepada kami biha, untuk mengerjakannya. Ya. Qul, katakanlah Muhammad, innallaha la ya'muru bil faksha. Allah tidak pernah menyuruh kalian, ya, untuk berbuat yang mungkar atau berbuat kekejian. Ataquluna 'alallahi ma la ta'lamun. Ya. Ataquluna 'alallahi ma la ta'lamun. Apakah kalian berkata atas nama Allah sementara yang kalian lakukan itu bukan dasar pengetahuan yang benar. Nah, ini ya. Jadi itu ayat. Nah, diantaranya perilakunya adalah ini, ya.
Perilaku mengikuti nenek moyang itu diantaranya ini. Coba Mas baca terjemahnya, Mas Mahfud baca, kelihatan enggak? Dari Atok, kelihatan enggak? Ayo Pak Eko dibaca Pak Eko. Dari Atok bin Hasan dari Abu Sa'id Radhiyallahu anhu. bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Nah, kalian pasti akan mengikuti kebiasaan orang sebelum kalian sejengkal demi sejengkal dan sehasta demi sehasta hingga seandainya mereka mampu masuk ke dalam jurang biawak, lubang biawak, kalian pasti akan mengikutinya. Kami bertanya, wahai Rasulullah, apakah yang tidak maksud Yahudi dan Nasrani? Beliau menjawab, siapa lagi kalau bukan mereka? Ya, ini diantara bentuk taklid itu ya, tren ya, mengikut tren budaya. Ya. Terutama yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani atau dilakukan oleh orang-orang ghairuna ya, ghairuna. Tetapi kita ikuti ya, kita ikuti. Dilakukan oleh orang-orang ya selain Islam, tetapi diikuti oleh banyak orang Islam ya. Ya. Saya mau tanya sekarang, apa yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi dan Nasrani yang diikuti orang Islam? Coba kita kasus per kasus. Apa yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi Nasrani yang diikuti oleh umat Islam? Ulang tahun. Ulang tahun maksudnya gimana ya? Merayakan ulang tahun. Itu belum selesai kalau jangan begitu aja. Merayakan ulang tahun itu banyak. Ulang tahun apa? Ya. Pertambahan usia. Dengan meniup lilin ya. Trompet. Apakah itu bukan hanya budaya saja? Apalagi yang termasuk kebiasaan orang Yahudi? Valentine. Yang spesifik gitu, spesifik. Jangan nanti sering di TikTok ya ikuti Ustadz Mujiman ya. Saya kan TikTok saya mengikuti beliau. Jadi begitu buka mesti Ustadz Mujiman yang muncul pertama kali. Ya. Karena ada hadis Nabi khaliful Yahud ya. Ya. Khaliful Majusi bil lihyah. Ini yang sering ya. Ya, berbedalah kamu dengan orang-orang Majusi dan orang-orang Yahudi itu dengan jenggot. Berarti supaya kita berbeda dengan orang-orang Yahudi, orang-orang Majusi itu dengan jenggot. Nah, kenapa? Karena orang-orang Majusi, orang-orang Yahudi itu sukanya berkumis, tidak mau berjenggot. Maka supaya kita berbeda dengan mereka, kita kumisnya dipotong, ya, jenggotnya dipelihara. Di status saya itu barusan itu sebetulnya arahnya ke sana, ya. Ada yang baca status saya? Ada yang baca status saya? Itu namanya illatun nas. Apa? Illatun nas. Ya, kajian terkait illatun nas itu memang kajian yang apa ya? Memerlukan apa? Kebijaksanaan. Apakah hadis itu tanpa ilat atau ada ilatnya? Ilat itu apa toh? Bukan. Ilat itu kaitannya dengan ilmu hadis cacat. Tapi kalau ilat terkait dengan apa pemahaman nas, ilat itu sebab atau alasan. Alasan sebuah hukum ditetapkan atau nas. Jadi nas itu kadang-kadang ada yang berilat, ada yang tidak berilat. Ya. Makanya para ulama itu memberikan sebuah kaidah al-hukmu yaduru ma'ilati wujudan wa adaman. Jadi kalau kajian usul fikih ya.
Agak berat dikit, pelan-pelan aja. Hukum itu berputar atau berlaku karena berdasarkan ilatnya. Adanya maupun tidak ada. Maksudnya adanya hukum maupun tidak adanya hukum biasanya sangat tergantung kepada ilat. Jadi, sering kita sebut dengan ilatun nas. Contoh misalnya gini ya. Nabi kan bilang, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Fa in humma alaikum fakmilu iddata salasina yauman. Itu kira-kira bil ilat atau tidak? Nah, kalau nggak bil ilat, jenengan pasti gini, yes begitu itu orisinilnya. Jadi orisinilnya itu. Jadi kalau nggak begitu nggak sah. Itu kalau nggak berilat. Tapi saya tanya, hadis itu berilat enggak? Pak Aris, berilat enggak? Ilatnya apa? Coba. Pelan-pelan. Nanti saya bimbing. Ya, melihat secara langsung kasat mata. Bukan. Ya ilatnya karena saat itu enggak memungkinkan. Nah, ilat seperti itu karena dijelaskan oleh hadis Nabi yang lain. Inna nahnu ummatun ummiyatun la naktub wala naksub asyaru hakada. Pernah baca hadis itu? Pernah ya, cuma nggak hafal gitu aja ya. Kalau sering berinteraksi dengan ilmu hisab pasti hafal. Ya, kami ini umat yang ummi. Umat yang ummi itu bukan umat yang bodoh loh ya. Umat yang ummi itu la naktub wala naksub, nggak biasa nulis dan nggak biasa ngitung. Coba kalau umat Muhammad itu biasa nulis, biasa ngitung. Saya tanya, Isra Mi'raj itu terjadi kapan? Tenane, sampean cek aja Isra dan Mi'raj apakah bulan Rajab. Nanti lah terjadi padahal Isra Mi'raj itu pasti terjadi enggak? Pasti terjadi enggak? Kenapa? Kenapa jangan mengatakan pasti? Kok riwayat itu dasarnya Al-Quran? Karena ada ayat Al-Quran. Surat apa? Ayat sama surat apa lagi? Al-Ma'arij. Jelas sekali itu ya. Peristiwa Isra dan peristiwa Mi'raj. Sampai kedua-duanya ayat itu berbicara Isra, yang satunya berbicara Mi'raj. Jadi Isra ayatnya Isra sendiri, Mi'raj ayatnya sendiri Ma'arij. Itu kan singkatan dari Mi'raj. Ya. Lalu sampai muncul sebuah pernyataan as-salatu mi'rajul mu'min ya. Salat itu adalah mi'rajnya, Isra Mi'rajnya orang mukmin. Kalau Nabi Isra Mi'rajnya dapat oleh-oleh apa? Salat. Nah, kita salat itu apa? Isra Mi'raj kita gitu. Jadi kalau merayakan Isra Mi'raj itu ya dengan salat gitu. Nah, pertanyaannya kapan itu terjadinya? Seandainya dulu itu ya terekam itu apa? Terdokumentasi dari masa ke masa gitu. Ada nggak perdebatan? Nggak ada perdebatan itu, nggak ada. Tapi saat itu kan memang nggak ada ya rekaman atau dokumentasi terhadap peristiwa itu. Ya. Jangan ditanya kapan Nabi lahir. Berarti kan sering mengatakan 12 Rabiul Awal. Padahal tidak ada dalilnya Nabi lahir 12 Rabiul Awal, tidak ada. Yang ada apa? Yaumul Isnin tahun gajah. Itu aja toh yang ada dalilnya. Kapan Yaumul Isnin tahun gajah itu? Nah, ini yang kadang-kadang memunculkan perbedaan pendapat. Nah, baik. Ya. Jadi itu kita kembali pada ilatun nas. Jadi enggak sampai ke sana. Ilatun nas. Jadi khaliful Yahud bil lihya. Berbedalah kamu dengan orang Yahudi dengan lihya. Kira-kira hadis itu bil ilat enggak? Ilatnya apa? Coba saya mau tanya Pak Eko. Ini tanpa ilat berarti jangan mengatakan jenggot itu
wajib. Kalau nggak jenggotan berarti jangan dosa. Itu kalau tanpa ilat, tanpa sebab, kan harus toh. Kan itu kan perintah Nabi. Iya, perintah itu hukumnya apa? Ngeri ya. Al aslu fil amri lil wujub. Wah, pakai kaidah begitu ya. Ini kalau belajar pondokannya. Perintah itu asalnya bermakna wajib, kecuali Nabi mengatakan bagi yang mau silakan, yang enggak silakan. Kan enggak ada perkataan Nabi mengatakan itu. Tapi kira-kira perintah itu bil ilat enggak? Kata Pak Eko bil ilat. Ya, ada sebabnya. Sekarang saya tanya, sebabnya apa Pak Eko? Karena waktu itu berbeda dengan Bukan, saat itu memang kondisi perang. Kondisi perang. Nah, supaya tahu musuh itu gimana? Nah, gitu. Iki berjenggot berarti muslim. Enggak, berarti langsung apa? Langsung apa ini? Mas. Nah, sekarang bisa nggak membedakan jenengan? Nah iya, maksud saya ilatnya saat itu kan kondisinya perang, sehingga untuk mengetahui identifikasi muslim dan non muslim itu hanya dengan, kalau pasukan perangnya kemerdekaan pakai bambu runcing ini ya, kalau nggak bambu runcing bukan orang kan gitu. Tapi kan bisa dilihat wong iki wong Jawa atau wong Londo ketok ya. Nah. Jadi itu karena orang-orang Arab itu kan mirip-mirip, Pak. Baik Yahudi maupun non Yahudi, ya. Baik Muslim maupun non Muslim itu mirip-mirip, ya. Sampai sekarang itu ya. Nah saat itu untuk mengetahui identitasnya, maka itu ilatnya sebetulnya. Nah sekarang perlu nggak mengidentifikasi perbedaan Muslim itu hanya dengan jenggot? Masih perlu nggak? Pak Aris, masih perlu nggak? Tergantung pelakunya. Tergantung pelakunya. Hukum kok tergantung pelakunya. Nah, maka terjadilah berbagai kesimpulan hukum. Yang pertama mengatakan sunnah, yang kedua mengatakan makruh, yang kedua boleh-boleh saja, tidak harus dengan jenggot. Karena pada dasarnya perbedaan kemusliman seseorang itu bukan dilihat fisiknya, apalagi pakai hadis innallaha la yanduru ajsamukum wa suwarikum walakinallah yanduru ila qulubikum wa a'malikum. Itu hadis sahih itu ya. Allah tidak melihat rupa dan wajahmu. Jadi sampean pakai kaos, pakai busana muslim begini, lebih baik mana? Sama-sama baik. Anu gitu. Loh iya loh, kadang itu di mana-mana identitasnya itu kan identitas takwa kemana-mana ya. Sampai olahraga itu pakai baju takwa kan. Saking. Tapi saya tidak menyuruh jenengan nyukur. Nah, maksud saya ke sana gitu ya. Nah, ini kan gini ya, hadis ini kan gini. Kamu nanti akan mengikuti kebiasaan orang-orang terdahulu ya. Sejengkal demi sejengkal, sehata demi sehata. Bahkan kalau kamu disuruh ndelosop sekalipun, kira-kira ngono ya. Pasti jangan akan ndelosop, ikut-ngikut aja. Nah, lalu digambarkan kaum seperti itu kaumnya siapa kan gitu ya. Ya. Kaum orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Maksudnya gini, kalau pendetanya ngomong pasti melok. Nah, sekarang jenengan kira-kira hadis ini berlaku nggak untuk orang Muslim? Berlaku nggak? Sama aja berlaku. Kalau saya nyuruh jangan ngalor, melok ngalor, berarti sama saja berlakunya mengikuti
pendeta-pendeta Yahudi dan Nasrani, begitu loh maksudnya ya. Kalau hadis ini tidak berlaku, jangan, nggak berfungsi hadis ini buat wae. Gitu. Jadi misalnya Mas sholat itu nggak perlu ngene loh Mas, terus jangan, oh ya Ustaz, nah, padahal tanpa bertanya. Nek jamaah saya kan dalilnya di Ustaz, saya tanya, minimal ditanya dalil dulu. Tapi jangan langsung lakukan, berarti apa? Ya suruh ngalor ngidul. Ya, tadi loh saya awali bulan Syaban itu bulan apa? Ruah. Berarti musimnya apa? Lalu saya suruh sama pengajian ini aja, urunan aja ziarah misalnya gitu. Untuk itu. Nah, itu ikut saja gitu. Nah, itu nah, di perilaku itu bisa jadi menjadi perilaku kita. Ya, mengikuti tren budaya. Nah, orang itu kalau mengikuti tren budaya itu akhirnya begini. Wis pokoknya ini diikuti wong akeh melok. Wis diikuti wong akeh melok ya. Allah sindir di dalam surat Al-An'am ayat 116. Wa in tuti aksara ma fil ardi yudilluka an sabilillah. Kalau kamu berprinsip beragama itu hanya ikut banyaknya orang, boleh jadi banyaknya orang itu justru menyesatkan kamu dari jalan Allah. Berarti untuk mengikuti beragama itu dasarnya apa? Dasarnya dalil. Jangan hanya mengikuti banyak orang gitu ya. Nah, itu jamaah ngajimu ngono kabeh aku tak milu ngono. Ndak boleh begitu loh. Ya, harus mempertanyakan. Lah, jamaah ngajimu kok ibadahnya ngono, dasarnya apa ya? Oh, dasarnya dijelaskan. Nah, di sini kita menggunakan dalil sebagai landasan sumber hukum. Kalau landasannya ada dan jangan mantap dengan landasan itu, ikuti. Tapi kalau masih belum mantap, cari lagi kebenaran yang lain. Nah, gitu. Sambil kebenaran awal itu jadikan sebagai dasar kita untuk ini doanya agar kita terhindar dari segala kesyirikan. Ayo kita baca. Kalau hafal dibaca, kalau enggak usah. Cukup artinya aja. Allahumma inni a'udzubika an usrika bika wa ana a'lamu wa astaghfiruka lima la a'lamu. Allahumma inni a'udzubika an usrika bika wa ana a'lamu wa astaghfiruka ya lima la a'lamu. Ya Allah, kami berlindung kepadamu dari segala kesyirikan yang kami benar-benar tahu. Kayak terjemahnya aja kalau tidak bisa bahasa Arabnya ya. Dan saya memohon ampun kepadamu jika saya nggak tahu kalau itu bentuk kesyirikan. Karena kesyirikan itu kan boleh jadi kita tahu, boleh jadi tidak tahu. Ya, nggak tahu karena ikut-ikutan tadi loh, mau ikut gitu, nggak tahu. Ya. Nah, yang tahu nyata-nyata tahu tapi pura-pura tidak tahu. Ya. Wa huwa yadri wala yadri. Dia tahu tetapi pura-pura tidak tahu. Rajulun yadri wa huwa yadri annahu la yadri. Kira-kira begitu ya. Orang yang tahu bahwa sebetulnya dia tahu tapi pura-pura. Ini yang bahaya, Pak. Bahaya itu ini ya. Yang enak itu nggak tahu dan memang nggak tahu dan dia nggak pura-pura bahwa memang dia nggak tahu. Jadi memang bodoh amat. bukan udah ma'al jahlu ya. Jadi memang nggak tahu sama sekali. Nah, yang bahaya itu orang yang tahu dan dia tahu tapi pura-pura nggak tahu. Nah, yang kedua adalah orang yang nggak tahu ya dan dia nggak tahu tapi pura-pura tahu. Nah, saya tahu. Nah, yang parah itu memang nggak tahu semuanya ya. Kalau misalnya tahu, Nah, alasannya apa itu? Cari aman. Meneruskan kebiasaan orang tua. nah itu ini disindir oleh Allah tadi. Disindir oleh Allah ya. Sebagaimana surah Al-A'raf tadi ya. Ya itu. Jadi apa yang kami lakukan ini karena mengikuti apa yang dilakukan oleh nenek moyang kami.
ma wajadna alaihi al-aba'ana ya. Kami melakukan ini adalah apa yang dilakukan ya, maka kalian kita disindir ataquluna 'alallahi ma la ta'lamun. Apakah kalian mengatakan sesuatu yang sebetulnya kalian tidak tahu? Nah, ini tidak boleh ya. Prinsip beragama itu harus berlandaskan dalil. Intinya itu aja pokoknya dititeni. Prinsip beragama itu harus berdasarkan dalil. Kepada siapa? Kepada semuanya yang sudah balik. Makanya orang yang nggak tahu itu dituntut apa? Tahu, ya, dituntut tahu. Dengan cara apa? Ya, mencari tahu, gitu ya. Ya, melalui berbagai kajian-kajian. Nah, persoalannya kadang-kadang generasi kita gini-gini ya, mencari tahu itu cukup di internet itu ya, nah, dianggap cukup, nah, sehingga ya itu tanpa ada kajian kritis. Nah, kita ngaji begini kan untuk menelaah, termasuk hadis tadi ya. Itu hadis bil ilat atau tidak. Khaliful Yahud bil lihya. Hadisnya sahih tadi ya. Ya, Khaliful Yahud bil lihya. Nah, berbedalah kamu dengan orang Yahudi ya, dengan apa? Dengan jenggot. Nah, itu nanti lihat di kajiannya Ustadz Mujiman. Menarik itu ya. Itu di TikToknya saya dengarkan terus ya. Ada pernyataannya dia yang menarik sebelum closing. Jadi menurut dia, atau dia ngutip dari apa tanya jawab di Fatwa Tarsih, hadis ini adalah ilat, ada ilatnya atau ilatun nas. Kalau tidak ada ilatnya berarti apa? Berjenggot itu wajib. Kalau tidak berarti amin, nggak jenggatan, dosa.